Hari ini saya akan membuat kue kacang sembunyi versi yang pedasnya. Jadi biarpun kita pakai versi pedas yang pakai sambal, ini dijamin bisa tetap crunchy selama kurang lebih 2 bulan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, sambalnya tetap kita tumis pakai minyak biar gak bau langau. Dan ini bisa dipastikan bisa tahan sampai 2 bulan. Perhatikan saja videonya sampai habis karena saya akan memberitahukan triknya bagaimana supaya kacang sembunyi yang versi pedas ini bisa awet tahan lama, tetap kriuk-kriuk. Untuk bahan yang kita pakai, kita bagi menjadi 2 bagian ya teman. Ini bagian A, ada kulit pangsit sebanyak 250 gram. Kacang tanah 100 gram atau 1 ons, dan ada gula pasir sekali goreng itu kita pakai 2 sendok makan, dan air putih secukupnya. Jadi kalau teman-teman mau 3 kali goreng, 2 kali goreng karena pancinya kecil, kita kalikan aja setiap kali masukkan itu 2 sendok makan gula pasir. Dan bumbu bagian B-nya di sini ada bawang putih, cabai setan, dan cabai merah. Itu sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita sangrai dulu kacang tanahnya sampai benar-benar matang ya teman. Menurut saya disangrai itu lebih bagus daripada digoreng pakai minyak, karena kalau di minyak dia dimasaknya dia itu susah nempelnya di kulit pangsit. Tetapi kalau kita sangrai dia itu sangat mudah kacangnya untuk nanti kita lilit pakai kulit pangsit. Jadi sangat mudah kita gulung-gulung kulit pangsitnya nanti pas kita mau masukkan kacangnya. Jadi alangkah lebih bagus disangrai saja teman kacang tanahnya. Tahapan selanjutnya di sini kulit pangsitnya saya pakai semuanya, kita ambil, ini kita potong menjadi 9 bagian ya teman. Cara potongnya diperhatikan aja, kita kira-kira dulu pertama-tama. Kalau udah pas kita kira-kira ini dibagi 3 ukurannya pas satu sama lainnya, baru kita yakin kita potong ya teman. Jadi teman-teman gak usah pusing lagi saat mau lebaran mau bikin kue apa, karena ini sudah sangat simple dan ini bahannya sangat ekonomis, yaitu namanya kita sebut kue kacang versi pedas. Setelah kita potong menjadi 3 bagian kulit pangsitnya, tahapan selanjutnya bagian yang tadi kita potong kita ambil 1 bagian, baru kita potong kembali menjadi 3 bagian ya teman. Pastikan tangan dicuci sudah bersih ya teman. Selanjutnya kita lakukan lagi ke bagian kedua, kita lakukan juga, kita bagi menjadi 3 bagian. Kue kacang sembunyi ini dijamin resepnya anti gagal, karena apa? Karena cara bikinnya itu sangat super simple. Jadi teman-teman sambil nonton TV, sambil ngobrol sama keluarga di ruang tamu, ini bisa dikerjakan ya teman-teman. Dan ini menurut aku rasanya tuh nggak pasaran, ini rasanya sangat enak, malahan menurut aku ya jauh lebih enak daripada kue bawang. Rasanya itu lebih nikmat, gurih gitu ya teman. Setelah kita selesai potong kulit pangsitnya, tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pertama-tama ambil 1 lembar kulit pangsit yang udah kita potong tadi, kita masukkan kacang tanah mulai dari ujung, terus kita kasih perekat di bagian sudut segitiganya. Habis itu kita tekan pelan-pelan ya teman-teman. Saya akan buat sekali lagi supaya lebih jelas videonya nampak sama teman-teman. Ambil 1 lembar kulit pangsitnya, terus ambil 1 biji kacang. Nah, kita gulung mulai dari ujung seperti ini, gulung seperti biasa aja. Nah, setelah seperti ini, baru kita rekatkan pakai air putih. Nah, seperti ini ya teman, jadi jangan sampai lupa kasih air putih, terus agak ditekan-tekan sedikit supaya nempel bagian ujungnya. Seperti itu ya teman, jadi sangat super mudah, hanya cuman digulung-gulung terus kita kasih perekat air putih. Nanti ini videonya saya percepat ya teman, karena kalau sampai selesai nanti banyak makan waktu. Jadi ini nanti videonya saya percepat. Saran saya kalau teman-teman buat ini posisinya sambil duduk ya teman. Kalau berdiri ngerjain ini nanti kakinya pegel. Jadi posisinya pas duduk santai-santai, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama suami, anak-anak, ini sangat cocok dikerjakan pas seperti itu ya teman. Intinya ditonton videonya sampai habis, karena nanti saya akan membuat trik bagaimana caranya supaya setelah kita kasih sambal ini kacang sembunyinya, dia itu tetap tahan garing sampai 2 bulan. Jadi perhatikan sampai selesai videonya teman. Ini sekarang saya sudah hampir selesai membuat kue kacang sembunyinya. Tadi kita pakai kacang tanah 100 gram atau 1 on, ini aja masih ada sisa teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya kita tahap untuk menggoreng. Perhatikan cara menggorengnya ya teman. Kita tuang gula pasir 2 sendok makan ke dalam minyak goreng. Setelah itu kita hidupkan apinya. Ini kita aduk pelan-pelan sampai gulanya ini berubah sampai teksturnya itu benar-benar encer seperti karamel. Jadi teman-teman jangan keliru, kalau dia butek seperti ini nggak apa-apa, nanti ini minyaknya akan kembali bening. Nah sekarang kita udah sampai di tahapan bentuk gula pasirnya bentuknya seperti ini ya teman. Ini namanya belum jadi karamel, jadi jangan sampai dimasukkan kue kacang sembunyinya ya teman. Jadi pastikan gulanya itu sampai teksturnya seperti ini. Dia kalau ditarik ke atas dia itu akan meluncur ke bawah secara otomatis. Nah turun dia kan nyosor ke bawah. Nah setelah itu tandanya udah jadi karamelnya. Barulah kita masukkan kue kacang sembunyinya. Nah ini cara baliknya itu kita serok dari bawah pakai sendok gini, terus kita balurkan ke kue kacang sembunyinya. Jadi angkat dari bawah karamelnya, balurkan ke kue kacang sembunyinya. Seperti itu ya teman, jangan lupa serok dari bawah karamelnya, guling-gulingkan ke kue kacang sembunyinya. Nah ini udah berubah bentuk, ini sebentar lagi udah matang ya teman. Nah ini dia warnanya sudah sangat cantik sempurna. Ini udah matang ya teman, saatnya kita tiriskan. Cantik ya teman. Tips dari saya ini sangat penting, kadang pada lupa ya kan, padahal ini sederhana tapi mau lupa. Begitu ini kita angkat jangan lupa ditiris-tiriskan dulu minyaknya, kita goyang-goyangkan saringannya. Terus habis itu biarpun dia lagi panas atau anget-anget gitu, langsung kita pisahin satu persatu supaya tidak menempel satu sama lain. Karena kalau udah dingin baru kita pisah itu tidak bisa ya teman, karena dia itu ada karamel gula jadi bakalan nempel. Pastikan begitu diangkat dari penggorengan langsung dipisah-pisah seperti ini. Ini saya dibantu suami ya teman. Selanjutnya kita lanjut ke trik kedua. Di sini intinya setiap kita kali goreng selalu masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Jangan terlalu banyak supaya nanti warnanya itu nggak hitam pekat coklat tua gitu. Jadi pastikan takarannya itu cukup 2 sendok makan aja setiap kali masukkan adonan ke dalam wajan. Jadi kalau teman-teman misalnya pancinya kecil 3 kali goreng, tetap juga masukkan 2 sendok makan gula pasirnya teman-teman, supaya nanti warnanya itu cantik sempurna. Nah ini dia udah matang, cantik sempurna warnanya, coklat brown keemasan. Wow, benar-benar menggugah selera warnanya teman-teman. Ini kita tiriskan, kita goyang-goyang seperti ini. Jangan lupa nanti langsung dipisah-pisah ya teman, mumpung lagi masih panas. Pastikan ini kue kacang sembunyi ini benar-benar sudah dingin baru kita kasih sambalnya teman-teman. Jadi pastikan ini benar-benar sudah dingin. Setelah ini dingin barulah kita tumis bumbu cabenya. Nah ini tadi bumbu cabenya itu saya ulek ya teman supaya tidak banyak mengandung air, saya giling gitu. Nah setelah itu kita tumis sampai wangi. Jangan lupa tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau teman-teman pakai Royco boleh, tapi saya di sini nggak pakai. Jadi kalau teman-teman mau pakai Royco boleh ya teman, opsional. Ini kita tumis sampai benar-benar wangi semerbak. Ini aja tetanggaku udah bersin-bersin ya guys. Setelah matang bumbunya wangi, baru kita matikan kompor gasnya. Nah setelah dia matang itu caranya seperti ini ya teman-teman, supaya minyaknya itu tiris. Itu bumbunya kita naikkan ke ujung gitu, kita tahan pakai sendok. Terus kita tunggu sampai 5 menit, baru nanti itu minyaknya itu akan terkumpul secara otomatis ke bawah ya teman. Barulah kita ambil minyaknya. Nah ini hasil minyak gorengnya. Jadi minyak itu yang bikin kenapa kue kacang sembunyi yang bersih pedas itu gampang melempam, ya gara-gara mengandung minyak. Jadi caranya tadi seperti itu ya teman. Setelah dia matang bumbunya kita naikkan ke atas, terus minyak yang udah tiris itu kita ambil ya teman. Nah setelah itu di sini saya akan menuangkan kue kacang sembunyi, tidak semua karena anak saya yang kecil tidak suka pedas. Jadi saya akan masukkan 3/4 bagian. Nah ini kita aduk-aduknya, apinya nggak perlu dinyalakan ya teman. Ini posisi kompor gas itu posisi mati. Nah, jadi di sini posisi sambalnya itu sudah dingin dan kue kacang sembunyi itu sudah dingin. Kalau teman-teman ngikutin tips dari saya, resep seperti dari saya ini, dipastikan
Kue kacang sembunyi teman-teman itu bisa awet tahan kriuk-kriuk sampai 2 bulanan di dalam toples yang kedap udara. Jadi triknya tadi itu minyaknya benar-benar harus diambil ya teman, jangan sampai mengandung minyak sambalnya. Kalau ada sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai berlebihan. Oke teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata.